Melihat tangan kanannya telah tiada membuat Touzan sangat marah. Namun Touzan sudah merencanakan sesuatu terkait kebangkitan Man Maruba. Man Maruba pun bangkit kembali dengan kekuatan penuhnya. Man Maruba kemudian mendatangi rekan-rekannya. Namun kedatangannya membuat para tombak lainnya terkejut melihatnya. Karena Man Maruba yang dulu telah tiada. Man Maruba menjelaskan bahwa dirinya adalah salinan genetik Man Maruba yang dulu, namun memiliki kepribadian dan pikiran yang sama. Man Maruba kemudian mendatangi para Hurricaneer dan memasang sebuah alat di leher mereka. Ia pun juga menyerang para Hurricane hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian datanglah Iko dan Isu. Man Maruba kemudian memberikan pesan pada mereka berdua bahwa kalung yang berada di leher Hurricane akan menyerap energi kehidupan mereka yang nantinya akan menyebabkan kematian. Man Maruba kemudian menantang mereka berdua untuk bertarung jika ingin menyelamatkan Hurricane. Man Maruba menunggu di kota Onibi pada saat matahari terbenam. Di sore hari, Iko dan Isu pun mendatangi Man Maruba. Sesuai keinginan Man Maruba, mereka pun memulai pertarungan menggunakan kendaraan bermotor. Hingga pada suatu momen, Man Maruba berhasil membuat kedua Goureizer tak berdaya. Namun tiba-tiba dari langit muncullah bintang jatuh, yang membuat kepala Man Maruba menjadi sakit karena efek dari kekuatan bintang. Man Maruba pun lepas kendali hingga tubuhnya menjadi raksasa. Beruntung tak lama kemudian datanglah Shurikenger dengan Tenkujinnya. Namun kekuatan dari Man Maruba sangatlah hebat dan terlalu kuat untuk mereka lawan. Hingga pada akhirnya menyebabkan Iko dan Isu pun terhisap masuk ke dalam tubuh Man Maruba. Tak lama kemudian datanglah Hurricane. Mereka sudah sembuh dari luka yang lalu. Namun di leher mereka masih terdapat kalung yang tidak bisa mereka lepas. Kekuatan dari Man Maruba sangatlah berbahaya. Gabungan Tenkujin dan Senpujin pun tak bisa berbuat banyak. Sedangkan Mammoth Revolver juga tak berasa di saat menyerang Man Maruba. Namun tak lama kemudian Man Maruba tertidur lelap karena saking banyaknya menyerap benda-benda di sekitarnya. Para ninja kemudian mundur terlebih dahulu di saat Man Maruba tertidur. Di pagi harinya Kouta dan Nanami berlatih mengendarai motor Iko dan Isu. Sedangkan Iko dan Isu yang berada di dalam tubuh Man Maruba tidak bisa bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian Man Maruba terbangun dan segera Senpujin dipanggil untuk menghentikan kerusuhannya. Di samping itu Kouta dan Nanami menggunakan motornya Iko dan Isu dan berhasil masuk ke dalam tubuh Man Maruba untuk menolong mereka berdua. Di sana mereka berdua berhasil menemukan Iko dan Isu. Di samping itu juga Tenkujin juga datang membantu Senpujin. Iko dan Isu juga memanggil Goureijin miliknya. Mereka bertiga pun menggabungkan shinobi mesin mereka menjadi satu, menjadi Tenrai Senpujin. Hingga pada akhirnya kekuatan dari para ninja berhasil mengalahkan Man Maruba. Kalung yang berada di leher Yusuke, Nanami dan Kouta pun terlepas di saat Man Maruba berhasil dikalahkan. Namun di markas Centipede datanglah tombak baru. Tombak ketujuh bernama Sandaru. Touzan memerintahkan para tombak-tombak yang berkumpul untuk segera melawan para ninja. Di samping itu Shurikenger menemui Gozen yang diketahui sosok yang ia hormati. Shurikenger juga mengajak para rekan-rekannya untuk menemui Gozen. Di sana Hurrikaneer dan Goureinger sebelumnya tidak tahu menahu tentang Gozen. Pada saat membuka penutupnya, ternyata hanyalah sebuah boneka beruang. Namun boneka tersebut membawakan sebuah pesan. Gozen juga berbicara pada Hinata Sensei terkait dua kekuatan hebat. Benda itu bernama batu panah kemarahan dan batu busur kesedihan. Dahulu benda tersebut merupakan benda paling berharga. Saking berharganya, banyak para ninja memperebutkannya. Batu panah kemarahan sudah berada di pihak Jakanja yang dibawa oleh Sandaru yang ia temukan di planet Astrum. Sedangkan batu busur kesedihan belum ditemukan namun keberadaannya masih berada di bumi. Batu kesedihan itulah yang bisa menyatukan perguruan Hayate dan Ikazuchi. Batu kemarahan kemudian dipakai oleh Sargain yang sangat berambisi untuk mengalahkan para ninja menggunakan batu itu. Batu kemarahan itu ia pasang ke dalam tubuh robotnya dan tak lama kemudian muncullah para ninja. Gozen juga menampakkan diri untuk memberikan pesan bahwa mereka semua harus menggabungkan kekuatan mereka. Pada akhirnya Sargain berhasil kalah dan batu kemarahan berhasil diambil oleh Yusuke. Di ambang kematiannya Sargain didatangi oleh Sandaru. Sandaru kemudian menghabisi Sargain karena ia tidak suka dengan kesombongannya hingga mengakibatkan direbutnya batu kemarahan darinya. Gozen kemudian memberitahu bahwa batu busur kesedihan berada di dalam tubuhnya. Itulah mengapa ia memiliki hidup yang lama, karena tugasnya adalah menyegel batu busur kesedihan. Batu itu diincar para Jakanja, oleh karenanya ia juga berpesan pada para
para ninja untuk mengalahkan para Zakanja. Awal munculnya kedua batu itu berawal dari meteor yang jatuh ke berbagai planet. Di dalam meteor itu, salah dua di antaranya terdapat busur kesedihan dan panah kemarahan. Para ninja kemudian keluar, mereka semua dikejutkan oleh datangnya ninja yang mirip dengan mereka. Di tengah pertarungan, Sandaru dengan menggunakan kekuatan batu kemarahan membuat dinding pengurung yang menjadikan segala serangan ninja asli tak ada gunanya. Berawal dari panah kemarahan membuat kekuatan para ninja yang asli menurun. Mereka semua sangat tak berdaya yang berada di dalam dinding tersebut. Tak lama kemudian datanglah Gozen yang menghancurkan pelindungnya, sehingga para ninja asli berhasil mengalahkan ninja palsu. Namun Sandaru memiliki rencana lain dengan menggunakan kalung yang mengikat di leher mereka. Sebelumnya, Sandaru berhasil merebut kembali batu panah kemarahan dari tangan Yosuke. Dengan beradanya kalung itu, mereka tak bisa mengendalikan tubuh mereka, sehingga target utamanya adalah Gozen. Dengan terpaksanya, Gozen menggunakan kekuatannya untuk menghentikan para ninja. Melihat para ninja yang tersiksa membuat Gozen sedih, sehingga ia tak bisa mengeluarkan kekuatannya saat Zakanja muncul untuk menyerangnya. Itulah mengapa Gozen seharusnya tak boleh merasakan kesedihan. Dengan keserdikannya, Gozen menggunakan pisau untuk memutus kalung yang berada di leher Zakanja tersebut, sehingga kalung yang mengikat di leher para ninja terlepas. Para ninja kemudian berubah dan menghancurkan Zakanja tersebut. Namun secara tiba-tiba Sandaru datang dan mengambil busur kesedihan di dalam tubuh Gozen. Sandaru kemudian pergi begitu saja setelah mengambil busur kesedihan dari tubuh Gozen. Atas hilangnya batu busur kesedihan membuat Gozen pun menghilang. Shurikenger yang sangat dekat dengan Gozen kemudian mengingat masa lalunya. Shurikenger sendiri merupakan pelayan dari Gozen. Ia menawari dirinya untuk menjadi pelindung dari Gozen. Shurikenger tak punya wajah dan nama. Shurikenger sendiri adalah seorang ninja dari kelas langit yang ditakdirkan untuk menjadi Shurikenger. Gozen kemudian menerimanya dan memberikan sebuah benda untuk menjadi Shurikenger. Setelah mendapatkan benda yang mereka incar, Touzen kemudian merencanakan sesuatu. Misi itu dilaksanakan oleh Satarakura dengan menggunakan senjata dari Data Sergein yang telah dibunuh oleh Sandaru. Satarakura kemudian menyerap kekuatan penduduk dengan senjata yang ia gunakan. Tak lama kemudian datanglah para ninja. Dikarenakan Satarakura kesulitan melawan para ninja dan senjatanya akan direbut oleh ninja, Touzen tak tinggal diam. Oleh karenanya, Touzen menyatukan senjata itu ke dalam tubuh Satarakura. Dan selama benda itu berada di tangannya, benda itu akan menyerap energi Satarakura juga. Hal ini dilakukannya demi Touzen. Mendengar pernyataan tersebut, Sandaru menjadi benci kepada Touzen karena nanti nyawanya juga akan ikut terancam. Sandaru kemudian mendatangi Satarakura. Ia kemudian mengambil wadah energi dari Satarakura. Ia juga menebas Satarakura sehingga topengnya terlepas. Sandaru sendiri beralasan bahwa energi yang diisi oleh Satarakura sudah cukup dan merasa bahwa Satarakura sudah tidak dibutuhkan lagi. Melihat kemunculan Sandaru membuat Shurikenger menjadi naik pitam karena telah menghilangkan Gozen yang ia sangat hormati. Ia pun berduel dengan Sandaru, namun naas segala serangannya tak ada gunanya, kecuali bola yang tertancap ke dalam wadah energi tersebut. Dari pertarungan itu membuat Shurikenger terluka berat akibat tebasan dari Sandaru. Tak lama kemudian Satarakura bangkit kembali tanpa menggunakan topeng. Ia pun menjadi raksasa. Satarakura juga meluapkan kebenciannya kepada para ninja. Ia juga membenci Zakanja itu sendiri. Setelah pekerjaannya tidak dihargai sedikit pun, Shurikenger pun kemudian bangkit. Ia kemudian menyuruh para Hurricane dan Gourenger mengajar Sandaru menggunakan benda yang ia berikan. Sedangkan Shurikenger berduel dengan Satarakura. Dalam pertarungannya, Shurikenger mengorbankan dirinya untuk meledakkan diri bersama Satarakura. Sandaru kemudian menyerahkan wadah energi, panah kemarahan dan busur kesedihan itu kepada Touzen. Namun dirinya tetap waspada pada Touzen. Tak lama kemudian muncullah sinar hijau yang muncul dari bola Shurikenger yang tertancap pada wadah energi. Benda itu mampu meneleport para ninja ke Centipede. Dengan menggunakan Hurricane Hawk, mereka berhasil mendarat ke Centipede. Mereka kemudian mencari keberadaan Sandaru dan Touzen. Namun Touzen tetap santai menyerap energi ke tubuhnya. Tujuan dari Touzen sendiri setelah menyerap energi itu adalah mengambil alih peraturan semesta. Ia berambisi untuk menjadi penguasa semesta. Sebelumnya Sandaru sudah menduga bahwa Touzen berambisi menguasai semesta. Tak lama kemudian para ninja berhasil datang, namun mereka sudah terlambat. Touzen menjadi raksasa sehingga Centipede mengalami kehancuran. Para ninja kemudian kembali ke Hurricane Hawk, begitu juga para Zakanja yang keluar dari Centipede. Batu busur kesedihan dan batu panah kemarahan pun berubah menjadi busur dan panah. Kekuatan dari batu itu mampu melahirkan benda misterius yang Touzen incar di awal kedatangannya. Namun secara tiba-tiba Sandaru menyerang Touzen. Hal itu membuat Touzen langsung hancur. Namun benda
misterius itu akan segera muncul. Sandaru kini mengincar Wendinu dan Furabijo. Namun Wendinu dan Furabijo memilih untuk membantu Sandaru daripada terbunuh olehnya. Akan tetapi para ninja tak mudah menyerah. Mereka melakukan segala serangan dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Dari serangan itu Wendinu dan Furabijo berhasil dihilangkan kecuali Sandaru. Sandaru merubah dirinya menjadi raksasa. Ninja pun mengeluarkan shinobi mesin. Namun kekuatan Sandaru jauh di atas mereka. Akan tetapi para ninja tidak akan menyerah. Iko dan Isu menyuruh para Hariken untuk menghentikan lahirnya benda misterius, sedangkan mereka berdua akan menghentikan Sandaru. Kedua ninja Ikazuchi kemudian meledakkan diri bersama Sandaru, sehingga Sandaru berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian lubang langit muncul dan menyebabkan keluarnya petir yang menghancurkan bumi. Di samping itu Oboro dan Hinata tertimpa batu yang menyebabkan mereka tiada. Kini hanya tinggal mereka bertiga. Hariken, orang-orang terdekat mereka sudah berpulang duluan, namun mereka mempunyai tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal itu membuat mereka serasa putus asa, namun jiwa Iko, Isu, dan Shurikenja masih berada di sisinya sehingga mereka menjadi semangat kembali. Dengan adanya Senpujin, mereka pergi ke dunia paralel. Di sana mereka merasakan kekuatan jahat menyerang mereka. Singkatnya, mereka berhasil menyerang kekuatan jahat menggunakan busur kesedihan dan panah amarah. Mereka pun keluar dari dunia paralel dan kekuatan jahat pun menghilang. Namun tiba-tiba muncullah Touzan. Ia hidup kembali berkat kekuatan jahat. Mereka, para ninja, mampu membuat Touzan mengalami luka dan dirinya akan meledak. Tapi Touzan cerdiknya mendekati Senpujin sebelum mendekat. Yusuke menyuruh kedua rekannya untuk segera keluar dari Senpujin. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan ketujuh tombak kegelapan yang bangkit kembali dari kekuatan jahat. Tak lama kemudian mereka juga dikejutkan munculnya Iko dan Isu. Ternyata mereka dilindungi oleh petir Ikazuchi sehingga mereka terselamatkan. Mereka berlima kemudian bertarung dengan ketujuh tombak. Ketujuh tombak mengalami penurunan kekuatan sehingga mereka para ninja menang melawan para Jakanja walaupun kalah jumlah. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara Oboro yang menghubungi mereka. Ternyata Oboro berhasil selamat, begitu juga Hinata yang sudah kembali ke wujud semula. Mereka pun kembali bersemangat lagi setelah Oboro dan Hinata selamat. Kerjasama apik mereka mampu mengalahkan Touzan. Touzan bersama kekuatan jahatnya pun lenyap. Setelah perang pamungkas, mereka berlima kemudian menjalin persahabatan.